والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Kita sedang mempelajari zikir doa yang diajarkan oleh Nabi SAW fi ta'am wa syarab, dalam masalah makan dan minum. Telah kita lewati hadis ya bunay samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Yaitu perintah baca basmalah sebelum makan, makan dengan tangan kanan, dan ketika makan secara berjamaah dari satu nampan atau piring yang sama, makan dari bagian yang ada di depan masing-masing dan tangannya tidak berkeliling ke sana kemari ke bagian yang ada di depan kawan makannya. Ini semua adalah adab yang diajarkan karena ini babnya adab. Karena ini babnya adab, maka jumhur ulama mengatakan mustahab dengan alasan ini adab. Tapi sebagian ulama tidak sepakat dengan jumhur, mengatakan meskipun itu adab, tapi ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah baca basmalah misalkan hukumnya wajib. Nah, karena jika tidak baca basmalah maka syaitan ikut ambil bagian dari makanan dan minuman yang disantap. Ada dalil yang menunjukkan makan dengan tangan kanan wajib. Karena Nabi SAW dalam Sahih Muslim melarang makan dengan tangan kiri. Dan menjelaskan bahwa setan makan dengan tangan kiri. Ya. Tasyabbuh dengan syaitan. Menyerupai syaitan. Dan terkait dengan larangan atau perintah makan dari bagian yang ada di depan masing-masing dan larangan makan dari bagian yang ada di bagian depan kawan makannya. Sudah dijelaskan bahwa sebagian ulama mengatakan itu apabila jenis makanannya hanya satu macam. Yang ada di depannya sama dengan yang ada di depan teman makannya. Buat apa tangannya ke sana kemari? Itu hanya mengganggu mereka. Tangannya mengambil bagian sana misalnya, itu mengganggu mereka. Tidak beradab. Ya. Dalam makan bersama, di antara adab yang penting diperhatikan adalah menjaga kenyamanan teman makan. Ya, dan menghindari hal yang mengganggu ya, kenyamanan makan bersama. Jadi jika jenis makanannya sama, buat apa? Itu mengganggu, menghilangkan kenyamanan, karena tangan kesana kemari ini mengganggu. Adapun jika jenis makanannya berbeda, ada di bagian sana, di bagian yang depan sana, bukan bagian depan dia, tapi bagian depan kawan makannya, di sana ada jenis makanan yang lain. Ya, dia juga ingin merasakan, sementara ketika makanan itu dihidangkan bersama, untuk disantap bersama dan berkumpul makan bersama, artinya makanan itu untuk disantap bersama, tidak ada pengkhususan. Maka siapapun berhak untuk menikmati seluruh hidangan yang terhidang untuk dinikmati bersama. Sehingga dia punya hak untuk mengambil ke bagian sana jenis makanan yang tidak ada di depannya. Itu tidak masalah. Dan di antara yang menunjukkan hal ini disebutkan hadis Anas makan bersama Nabi SAW, dan jenis makanan yang disantap ketika itu ada dua macam. Ya, ada makanan yang disukai oleh Nabi SAW, ya, duba, semacam labu, ya, itu disukai oleh Nabi SAW. Tangan Nabi
sana kemari mengambil, menelusuri dubak tersebut untuk dimakan oleh Nabi. Ini menunjukkan tidak masalah. Oleh karena itu, semisal dengan ini, datang larangan dari Nabi SAW apabila seseorang makan kurma, jangan makan double sampai langsung 2, langsung menelan 2, 3, tapi makan satu-satu. Ya, maksud hadis itu kata ulama karena yang jenis makanan yang kecil-kecil seperti kurma dan semisalnya, ya, yang dimakan satu persatu secara adab, jika kita makan berjamaah, makan bersama supaya imbang, gitu, sama-sama menikmati dan tidak terganggu yang lain. Satu-satu ngambilnya. Jika ada yang langsung 5, 10, yang lainnya gelisah. Waduh, ini kehabisan ini. Nah, yang ini 5, yang sini 7, yang ini 4. Nanti akhirnya berlomba. Jadi tidak tenang makannya. Nah, jadi persaingan di situ. Akhirnya balapan makannya, kan begitu. Dia nyaman. Nah, jadi diambil satu. Dilarang ngambil lebih dari satu. Ngambilnya satu. Begitu pula semisal itu kacang atau yang lainnya, ya, anggur yang dipilih satu saja, yang memang biji-bijian gitu satu-satu. Nah, jika mau mengambil lebih dari satu, kata ulama, minta izin sama kawannya. Saya langsung 2 ya. Nah, kalau yang lain merelakan nggak apa-apa. Adapun kalau jika makan sendiri, bukan berjamaah, sendiri, terserah mau langsung dimakan satu nampan nggak apa-apa. Yang penting tidak kesedak, yakni tidak sampai memaksakan diri, yakni sampai mulutnya penuh dan seterusnya sampai, nah, yakni makan ada adabnya gitu. Ya langsung dicaplok gitu sampainya tidak bisa bernafas, hanya kesedak misalkan, ya. Tapi bebas, maksudnya bebas, jika sendiri bebas, langsung 3, langsung 4, langsung 5, terserah semampunya, selama tidak menyusahkan diri, tidak memudaratkan gitu. Adapun jika berjamaah, itu tadi. Ada adab-adab tadi. Minta izin. Kalau jika tidak minta izin, tidak boleh. Jika tidak diizinkan, jangan mengatakan enggak, satu-satu. Nah, sama-sama satu-satu ngambilnya, tidak boleh. Nah, jangan dilanggar. Baik. Kemudian hadis yang kedua yang disebutkan di sini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis kedua ya? Belum ya? Baru masuk hadis kedua atau sudah selesai? Hah? Naam. Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fi awwalih." Apabila salah seorang dari kalian makan, hendaknya dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di awal makannya. Fi awwalihi, di awal makannya, ini ketika hendak memulai makan. Ketika hendak memulai makan. Nah, ini semakna dengan hadis di atas. Sambillah. Tayyib. Fa in nasiya, dan setelah kita pelajari yang lebih dekat kepada kebenaran, hukumnya wajib. Sehingga meninggalkan baca basmalah secara sengaja dalam keadaan sadar berarti berdosa. Fa in nasiya, apabila dia lupa baca basmalah. Jadi bukan sengaja, lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, yang lupa dimaafkan. Ayat Allah Ta'ala fi awal, jika dia lupa membaca nama Allah di awal, falyaqul, maka hendaknya dia membaca Bismillah awalahu wa akhirahu. Bismillah awalahu wa akhirahu. Bismillah di awal dan di akhir. Nah, awalahu wa akhirahu semakna dengan Naam. Awalahu wa akhirahu mansub, yakni fi awalihi wa akhir. Bismillah fi awal wa akhir. Bismillah di awal dan akhirnya. Naam, ini cara
menyusulkan, menutupi kekurangan atau kekeliruan tidak baca basmalah sebelum makan apabila lupa. Nah, dan ini juga menunjukkan bahwa bismillah sebenarnya cukup. Dan ini sudah dibahas sebelumnya. Ya, bismillah. Tetapi sebagian ulama seperti Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin berpendapat tidak mengapa jika mau dilanjutkan bismillahirrahmanirrahim. Namun jika baca bismillah sudah cukup. Nah, di sini hadirin bismillah. Namun karena ini bukan di awal, maka ada tambahan awwalahu wa akhirahu. Dibaca di tengah ketika sadar, ketika ingat oh tadi lupa baca bismillah, cepat susulkan bismillah awwalahu wa akhirahu. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in ishtahahu akalah wa illa tarakah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan selamanya. Nah, yakni adab Nabi alaihissalam terhadap makanan, jika beliau tidak suka tidak dicela. Jika beliau tidak suka, beliau tidak mencelanya. Didiamkan saja dan tidak dimakan. Nah, ini ishtahahu akalah, jika beliau suka makanan itu dimakan. Wa illa, jika beliau tidak suka dibiarkan, ditinggalkan, tapi tidak dicela. Nah, tidak dikomentari dalam bentuk dicela. Nah, amalan Nabi alaihi salatu wassalam ini menunjukkan perkara itu makruh, mencela makanan. Nah, pernah Nabi alaihi salatu wassalam bersama Khalid ibn al-Walid radhiyallahu taala anhu di salah satu rumah Nabi, salah satu rumah istri Nabi sallallahu, sepertinya rumahnya Maimunah radhiyallahu anha. Dihidangkan di meja daging, yaitu dob. Dob itu bukan biawak ya, bukan biawak. Biawak predator, haram. Biawak yang habitat hidupnya di daerah perairan, sekitar sungai, tepi-tepi sungai, perairan, pandai manjat, lincah, ya, punya gigi taring untuk memangsa, pemangsa dia, predator, itu haram dimakan. Dan dia bukan binatang air, bukan. Dia bukan binatang air seperti buaya dan yang lainnya hidup di air, bukan. Dia binatang darat, tapi di perairan, yakni di daerah yang dekat air, seperti tepi-tepi sungai. Dan dia pandai berenang, tapi dia hewan darat, predator, haram, bukan biawak. Adapun dob, bukan dob bukan biawak tadi. Biawak sudah Anda terangkan tadi haram, predator, hewan darat, predator, pemangsa, haram. Adapun dob hidupnya di padang pasir. Di daerah kita, wilayah kita seperti ini tidak ada dob. Adanya di Makkah. Semisal dengan itu daerah-daerah padang pasir, ya, hidupnya di padang pasir. Dob hidupnya dalam lubang, ya. Kata ahli binatang, dob jika meninggalkan lubangnya tidak bisa kembali. Dia tidak tahu pulang. Nah, tidak bisa menemukan kembali lubangnya. Kalau dia keluar. Nah, dob bukan predator.
Nah, bukan perintah. Dia pemakan tumbuhan halal. Nah, halal itu yang dihidangkan di meja Nabi SAW. Khalid ibn Walid dia memang sejak muda dilatih oleh ayahnya Al-Walid ibn Al-Mughirah. Memang tangguh fisiknya. Jadi memang sering dibawa ke padang pasir. Ya, makan dop itu biasa bagi dia. Nangkap dop, dimakan. Ini masa-masa jahiliyahnya bersama ayahnya. Nah, sampai ada juga yang menyebutkan dia biasa dilatih untuk makan tumbuhan yang itu ada kadar-kadar racunnya gitu, biar terbiasa dia tahan. Ya, jadi kalau hanya racun biasa tidak terpengaruh. Nah, wallahu a'lam, sampai ada yang menyebutkan, yang jelas ulama menyebutnya itu karomah, kan masyhur, ma'ruf, Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid diceritakan bahwa dia pernah makan racun. Nah, bismillah dimakan dan tidak apa-apa. Itu menunjukkan bahwa mudarat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak mudaratkan tanpa izin Allah. Itu karomahnya dia. Radhiyallahu anhu. Al-muhim ini tentang Khalid bin Walid, terbiasa yang seperti itu. Dob itu disantap oleh Khalid bin Walid. Dob itu disantap oleh Khalid bin Walid, dimakan. Nabi diam saja, enggak dimakan. Nabi tidak makan. Nah, kemudian Khalid yang nanya kenapa? Nabi menjawab bahwa saya tidak biasa, saya tidak menemukan ini di wilayah kaumku dan saya tidak biasa dengannya. Nah, tapi Nabi tidak mencelanya, tidak ini. Nah, seperti itu. Jadi apa saja jika kita dihidangkan, kita tidak mencela makanan itu. Kalau kita tidak suka, kita biarkan saja. Nah, ini adab Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis berikutnya wa an Wahsy, dari Wahsy, an ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu, mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna na'kulu wa la nasba'u, kami biasa makan, kami makan tetapi kami tidak merasa tidak kenyang. Ya, ini bagaimana solusinya? Kami makan tapi tidak merasa tidak kenyang. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fala'allakum taftariqun. Barangkali kalian berpisah-pisah cara makannya, tidak berkumpul, tidak berjamaah. Sendiri-sendiri makannya. Ya. Punya bagian-bagian khusus yang disantap sendiri-sendiri, terpisah-pisah. Lalu mereka menjawab, "Na'am." Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi alaihi salatu wasallam, memberi solusi, "Fajtami'u ala ta'amikum." Oleh karena itu, hendaknya ijtami'u, kalian berkumpul, ala ta'amikum, atas makanan kalian. Yakni kalian makan secara bersama-sama, berkumpul di satu tempat, menyantapnya bersama. Makan berjamaah. Makan bersama. Wadhkur ismallah, dan bacalah nama Allah. Ini juga perintah. Ya, baca basmalah sebelum makan. Yubarak lakum fihi. Yubarak lakum fihi. Niscaya kalian akan diberkahi oleh Allah. Niscaya kalian akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi makanan kalian sehingga yang andaikan itu dimakan terpisah-pisah tidak cukup. Ya. Jika cara makannya adalah makan sendiri-sendiri, terpisah-pisah, ya, maka tidak cukup sehingga masih terasa lapar.
ketika diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab berkumpul bersama menyantapnya dan membaca nama Allah ketika hendak makan, dengan menyebut nama Allah ketika hendak makan, itu mengusir, membentengi dari syaitan sehingga syaitan tidak ikut terlibat, tidak ikut menyantap, yang akan mengurangi barokah. Karena jika setan ikut makan, itu mengurangi barokah. Jadi dua faktor di sini, berkumpul ketika makan, berkumpul bersama, makan bersama. Yang kedua, ya, baca basmalah. Dua faktor ini akan mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ditinjau dari segi makna, ulama menjelaskan karena jika makan sendiri-sendiri terpisah-pisah, boleh jadi seseorang bagian yang dia dikhususkan untuk dia sebenarnya bagi dia itu lebih, akhirnya malah terbuang. Nah, di sana ada yang lain, jatah porsi segitu nggak cukup bagi dia. Sebenarnya dia masih butuh tambahan. Namun karena ada pengkhususan dia tidak bisa nambah. Sementara yang sana lebih dibuang. Ketika berkumpul bersama, ya, disiapkan misalkan di satu wadah nasi, ya, misalkan di situ, siapa saja yang butuh ngambil. Setiap masih butuh ngambil. Masing-masing mengukur dirinya sendiri. Ya. Oleh karena itu di antara adabnya jangan langsung ambil banyak, setelah itu nanti terbuang. Ambil dulu secukupnya diperkirakan. Nanti jika masih butuh tambah lagi. Nah, ya. Baik. Ada dua kaifiyah yang jelas, ya, yang kaifiyah yang ma'rufah. Makanan itu memang disatukan di satu nampan yang agak besar, piring besar, kemudian berkumpul, misalkan tergantung besar kecilnya ukuran nampan atau piring itu. Bisa jadi 3 orang langsung berkumpul di situ, atau 4 orang, atau 5 orang, atau 6 orang, tergantung besarnya nampan. Kemudian makan bersama di situ. Nah, masing-masing akan makan sesuai dengan hajatnya. Ada yang makannya sedikit, ada yang makannya banyak. Baik. Boleh jadi makna ini juga disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam Syarah Sunan Abi Dawud. Boleh jadi modelnya tidak seperti itu, tapi yang jelas makanan itu dihidangkan semua. Kemudian hadir sama-sama, tapi terbuka untuk semuanya. Kemudian ini ambil piring, ambil bagian yang diinginkan, makan. Ketika masih butuh nambah lagi, yang lainnya sudah merasa cukup, berhenti. Akhirnya cukup, gitu. Beda ketika ada pengkhususan. Khusus ini bagiannya ini. Kemudian terpisah-pisah dan makannya di waktu yang berbeda misalkan. Nah, jelas makanya terpisah-pisah, ada pengkhususan-pengkhususan, akhirnya tidak cukup. Nah, namun ini min babil afdaliyah. Perintah Nabi SAW di sini dan solusi yang diberikan kepada sahabat ini mustahab. Makan berjamaah hukumnya mustahab. Jika ini tidak dilakukan tidak mengapa, tidak masalah, tidak berdosa. Meninggalkan sesuatu yang mustahab tidak berdosa. Bahkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur ayat 61. Surat An-Nur ayat 61. Surat An-Nur ayat 61. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayatnya cukup panjang. Awal ayat, laisa 'alal a'ma haraj wa la 'alal a'raj haraj, dan terusnya sampai pada firman Allah, laisa 'alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata. Laisa 'alaikum junahun, tidak ada dosa atas kalian, an ta'kulu jami'an, kalian makan bersama-sama, berkumpul, makan jamaah, au ashtata, atau kalian makan terpisah-pisah sendiri-sendiri, tidak ada masalah. Bebas. Mau berjamaah, mau sendiri-sendiri, bebas. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika mau makanannya lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan
jika diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit menjadi cukup. Ya, maka makan di waktu yang sama berkumpul. Dan itu kita rasakan. Nah, itu dirasakan di satu rumah, ya. Biasa orang tua mengeluh. Anaknya datang, yang ini datang makan. Nah, yang lain belum datang, yang sana datang sudah habis. Yang sana tidak kebagian karena tidak bersama-sama. Nah, beda ketika datang waktu makan, kumpul semua, satu keluarga begitu misalkan. Kumpul semua, bapak, ibu, abi umminya, anak-anaknya semuanya kumpul di satu rumah. Makan paginya, makan siangnya, makan malamnya di waktu yang sama, kumpulkan di meja makan atau di atas sufra. Nah, di meja makan semuanya, kemudian sama-sama makan, mengambil, ya. Imam yang kefiyah tadi, jika ada piring besar, nampan besar disatukan di situ, kemudian sama-sama makan di situ, atau dihidangkan semuanya, kemudian masing-masing ambil piring, tapi terbuka untuk semua, jadi bersama-sama juga, maksudnya dalam makna bersama-sama seperti kata Syekh Abdul Musa Al-Abbad. Ini cukup insyaallah. Nah, ya. Beda kalau itu tadi satu persatu terpisah-pisah. Ada yang ini makan, ya, saking semangatnya ngambil lebih nanti terus dibuang. Nah, mau disimpan sudah teraduk oleh tangan, sudah kena bakteri ini, sudah tersimpan, sudah basah, kena kuah dan sebagainya. Yang datang kemudian tidak mungkin mau makan. Sudah tersimpan berjam-jam, tidak ada selera makannya. Kan begitu. Datang berikutnya sudah ada yang tersisa atau tersisa sedikit, padahal dia ingin makan, butuh makan banyak. Yang ini tadi sudah dibuang. Beda kalau bersama di waktu yang sama. Ini ketika misalkan di piringnya, andai kan ada yang tersisa di piringnya, masih tidak masalah karena belum lama tersimpan. Diambil oleh yang lain, dioper kepada yang lain. Ini kamu yang habiskan, saya tidak bisa habiskan, saya cukup. Tidak masalah yang seperti itu. Nah, ambil dari piring saudaranya, dari ini, sehingga cukup. Bisa difahami ya makna ini. Nah, ini barakallahu fiikum kita pelajari sore ini. Jazakumullahu khairan. Naktafi bihadza. Alhamdulillah.